datang di channel Jejak Orang Malam bersama saya Elpray. Baik pemirsa, langsung saja ya. Pembahasan video kali ini adalah menceritakan tentang indera keenam ya, baik itu ciri-cirinya maupun ciri-ciri daripada orang yang memiliki indera keenam. Ini saya rangkum dari berbagai sumber ya, termasuk saya bertanya juga pada para sesepuh ya. Maaf saya nggak bisa sebutin namanya. Nah, mungkin ini menjadi patokan aja gitu pemirsa. Masalah kebenaran atau tidaknya tetap menjadi misteri, karena kejadian indera keenam itu adalah sesuatu yang di luar nalar, yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Kita simak ya videonya ya. Seperti yang diketahui ya, bahwa setiap orang itu pasti mempunyai 5 panca indera. Tentunya ini kesempurnaan ya, mohon maaf apabila ada yang memiliki kekurangannya. Nah, di sini saya cerita tentang 5 panca indera. Yang pertama adalah mata. Mata ini kan indera penglihatan, jadi untuk kita melihat ya, melihat dengan jelas objek ya, visual ya. Yang kedua adalah hidung. Ini namanya yang berhubungan dengan indera penciuman. So, kita bisa mencium bau wangi, mencium daripada bau singit, sangit ya, atau bau busuk, anyir sekalipun ya. Yang ketiga adalah tangan. Tangan ini kan berhubungan dengan indera sentuhan. Jadi kita menyentuh ini itu namanya kita bisa merasakan panas, dingin, ataupun apa ya, itu berhubungan dengan indera sentuhan. Yang keempat adalah telinga. Telinga sebelah sini ya, itu berhubungan dengan indera pendengaran. Kita bisa mendengar suara musik, suara apa ya, dongeng, ataupun suara apa yang berhubungan dengan objek suara ya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mulut kita sendiri ya. Ini kan kita bisa merasakan, ini berhubungannya tentunya dengan lidah ya misalnya. Itu disebut dengan indera perasa. Jadi kita bisa merasakan ini adalah makanan yang enak, pedas, manis, asin. Itu sesuatu yang itu kelima panca indera ini adalah umum dan itu pasti dimiliki gitu. Ya, tentunya hal-hal ini yang bisa mengakibatkan menuju kepada pemikiran atau disebut dengan otak ya. Ya, kita bisa mengambil keputusan ataupun bisa mengucapkan ataupun hal-hal lainnya. Nah, yang saya bahas di video ini adalah yang keenam. Ini sesuatu yang unik, langka, di mana masih banyak indera halus ya, halus yang belum tentu setiap orang bisa menyadari, apalagi bisa merasakannya ya. Jadi ini disebut dengan indera keenam. Ciri-ciri daripada indera keenam, nah, mungkin pemirsa di sana sebanyak yang belum tahu, mungkin juga ada yang sudah tahu ya. Jadi kita saling berbagi aja pemirsa ya. Jadi ciri-ciri daripada indera keenam itu adalah yang pertama, misal itu pasti kita merasakan geli nih, merinding nih. Nah, itu pasti ngerasain. Itu kan di luar dari objek dari 5 panca indera itu ya. Jadi yang saya maksud di sini adalah selain daripada 5 panca indera yang saya sebutkan di awal, inilah yang disebut dengan indera keenam atau indera lain-lainnya ya. Yang pertama, merasakan geli ya. Perasaan geli itu gimana sih ya, kita sama-sama
pasti pernah merasakannya misalnya. Yang kedua adalah munculnya pemikiran yang secara tiba-tiba ya. Lagi kita lagi sedang ngobrol atau tiba-tiba muncul pemikiran yang tiba-tiba yang seperti suara halus yang terdengar di pikiran kita ya. Yang ketiga adalah timbulnya rasa mual di perut ya. Jadi di sini bisa saya jelasin bahwa indera keenam ini berhubungan dengan otak dan pencernaan, yaitu pencernaan bagian perut ya pemirsa ya. Selanjutnya adalah bagian perut. Di daerah perut kita ini terasa berat secara tiba-tiba ya pemirsa, bukan karena suatu penyakit ya, bukan secara medis, artinya bagian tubuh kita terasa berat. Selanjutnya adalah pemikiran kita terhadap seseorang pada situasi yang terjadi terus-menerus. Jadi seperti ini kita memikirkan orang di saat tertentu, kemudian pemikiran itu selalu berulang-ulang kali. Dan yang terakhir adalah merasa tenang setelah mengambil keputusan. Jadi kita dalam keadaan kalut, bingung untuk mengambil keputusan di antara ragu-ragu ya. Kemudian kita tiba-tiba mengambil keputusan dan kita membuat hati kita ya tenang. Itu ciri-ciri daripada indera keenam ya. Mungkin ada pemirsa yang bisa menambahkan, silakan. Nah, juga kita saling berbagi aja pemirsa ya, sehingga menjadi manfaat bagi kita semua. Selain yang saya sebutin di atas tersebut, masih ada beberapa ciri-ciri indera keenam ya. Mungkin di sini saya bisa sebutkan, diantaranya adalah keberaniannya seseorang atau seorang yang memiliki kemampuan untuk membaca pikiran orang lain. Tahu kejadian yang belum terjadi, jadi sebelum terjadi dia tiba-tiba ngomong gitu ya, menjelaskan ini pasti akan terjadi ini pasti akan terjadi ini ya. Jadi kayak semacam apa ya, bisa meramal gitu ya. Adapun kemampuan-kemampuan tersebut itu bisa dikategorikan sebagai indera keenam ya. Jadi istilahnya setiap orang itu pasti mempunyai indera keenam. Kenapa saya bicaranya seperti itu? Ya, ada sebagian pendapat yang membenarkan, ada sebagian pendapat yang menganggap ini mustahil. Tapi sebagian pendapat lagi juga menyatakan ini kejadian di luar nalar yang terjadi pada tubuh kita ya, sehingga bisa mempengaruhi orang tersebut dan lingkungan sekitar. Jadi hal-hal yang di luar daripada 5 panca indera itu bisa dikategorikan sebagai indera keenam. Tetapi di sini saya jelaskan juga, misal kadar daripada indera keenam itu pada tiap-tiap orang berbeda gitu ya. Kenapa bisa berbeda? Nanti saya akan bahas juga hal tersebut di video ini ya.